Assalamualaikum anak-anakku semua. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Semoga selalu sehat ya anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang pelajaran Al-Islam, yaitu bab 3 halaman 29. Ayo anak-anak persiapkan bukunya, dibuka halaman 29 ya. Yaitu tentang perilaku terpuji. Perilaku terpuji itu ada dua sayang. Yang pertama yaitu adab belajar, dan yang kedua adalah berbakti kepada orang tua dan guru. Anak-anakku, apakah pengertian adab belajar itu? Adab belajar itu adalah tata cara belajar yang baik. Yang pertama adalah niat. Niat karena Allah. Belajar itu niat karena Allah, bukan karena ingin dipuji oleh orang lain. Yang kedua yaitu belajar itu harus dilakukan dengan tekun ya anak-anak. Tekun itu artinya apa? Tekun itu artinya belajar itu dilakukan setiap hari. Bukan hari ini belajar, besok tidak belajar, besoknya lagi tidak belajar, besoknya lagi baru belajar. Bukan seperti itu sayang, tetapi harus dilakukan setiap hari. Itu namanya tekun. Yang ketiga adalah pilih teman yang baik. Teman yang baik itu yang bagaimana? Teman yang selalu mengajak sholat, rajin sholatnya, tidak pernah marah-marah, tidak pernah berkelahi. Kalau berbicara yang sopan, itu contoh-contoh teman yang baik. Yang keempat adalah hormat kepada ayah dan ibu. Yang kelima yaitu beramal dengan ilmu. Apabila kita sudah mendapatkan ilmu, maka kita harus mengamalkannya dengan cara menyampaikan ilmu kita kepada orang lain. Anak-anakku semua, tentunya kalau sudah belajar rajin itu ada manfaatnya. Tentu saja ada manfaatnya. Apa sayang manfaatnya? Yang pertama, anak-anak akan menjadi anak yang pintar. Bukan sebaliknya menjadi anak yang bodoh, tetapi anak yang pintar. Yang kedua, akan mudah meraih cita-cita sayang. Contohnya anak-anak itu punya cita-cita waktu sejak kecil, pasti punya cita-cita. Ada yang cita-citanya jadi guru, seperti ustazah. Waktu kecil cita-citanya jadi guru. Ada yang mau jadi pilot, ada yang mau jadi pak polisi. Nah, kalau kita rajin belajar, insya Allah akan tercapai cita-cita kita. Selanjutnya kita akan selalu disayang oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu melihat kita. Dan siapa lagi yang akan menyayangi kita? Kedua orang tua kita akan sayang, guru-guru kita akan sayang, dan tentunya teman-teman kita semua juga akan menyayangi kita. Anak-anakku semua, kita selanjutnya kita harus bisa membiasakan adab belajar. Bagaimana kebiasaan itu? Yang pertama, sebelum belajar kita itu harus berdoa. Nah, tentunya anak-anak sudah bisa berdoa semua. Nah, ada yang sudah bisa berdoa belajar, ada yang juga belum. Mari kita sama-sama belajar. Apa sih doa belajar itu? Doa belajar adalah Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Nah, itu adalah contoh doa sebelum belajar. Jadi sebelum belajar itu kita harus berdoa dulu kepada Allah. Yang kedua, belajar itu adabnya adalah harus bersungguh-sungguh. Manjadda wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, pasti dia akan berhasil. Barang siapa yang rajin belajar contohnya, maka dia akan berhasil menjadi anak yang pintar.
Terus selanjutnya yang nomor 3, kalau belajar di kelas itu bagaimana adabnya, kebiasaannya, membiasakannya itu bagaimana? Harus duduk yang baik, duduk yang rapi di tempat kursinya, jangan jalan-jalan, jangan lari. Selanjutnya yang nomor 4, kalau belajar itu tidak boleh ribut di kelas ya anak-anak. Kalau belajar itu jangan ngobrol sama temannya. Nanti kalau ngobrol, apa yang disampaikan oleh guru kita tidak akan mengerti ya. Jadi kita harus memperhatikan dengan baik. Selanjutnya yang nomor 5, yaitu setelah kita belajar di kelas, adabnya bagaimana, kebiasaannya bagaimana, yaitu berdoa kepada Allah, doa sesudah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Itu adalah doa sesudah belajar. Anak-anakku semua, selanjutnya yang mau Ustazah jelaskan adalah perilaku terpuji. Yang kedua adalah hormat dan patuh kepada kedua orang tua dan guru ya, berbakti kepada kedua orang tua dan guru. Bagaimana caranya? Oh iya, Ustazah mau jelaskan dulu. Orang tua itu siapa? Orang tua di rumah kita adalah ayah dan ibu. Dan orang tua kita kalau berada di sekolah adalah guru, ustadz dan ustazah, pak guru dan bu guru. Bagaimana cara menghormatinya? Yaitu 1, berbicara yang sopan, berbicara yang lembut, jangan berteriak-teriak, nadanya jangan tinggi, tidak boleh kasar bicaranya ya. Yang kedua, kita harus selalu pamit apabila keluar rumah. Contohnya, kalau kita mau berangkat ke sekolah, kita juga harus pamit. Ayah, ibu, saya mau pergi ke sekolah. Jangan lupa cium tangan ayah dan ibu dan ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian juga kalau kita mau bermain, main sepak bola atau bermain sama temannya yang lain atau belajar kelompok di rumah temannya, harus pamit. Pamit itu artinya izin supaya orang tua kita tidak mencari-cari kalau kita tidak ada di rumah ya sayang ya. Selanjutnya adalah patuh kepada nasihat. Nasihat siapa? Ya nasihat orang tua. Kalau kita di rumah, apa nasihatnya? Wahai anakku, Aisyah contohnya, ini sudah ada azan, ayo segera ambil air wudhu, terus kita sholat berjamaah. Nanti aja bu, nanti aja bapak, nanti aja ayah, karena saya masih nonton TV. Nah itu anak yang tidak nurut kepada nasihat orang tua. Tapi kalau Aisyah, ini ada azan, ayo segera sholat, Aisyah langsung bangkit berdiri, ambil air wudhu, langsung apa sayang? Langsung melaksanakan sholat. Itu adalah anak yang baik. Terus bagaimana kalau mengikuti nasihat Pak Guru dan Bu Guru, Ustadz dan Ustadzah di sekolah? Contohnya misalnya, Ahmad, tolong ada sampah di bawah meja, tolong dibuang ke tempat sampah. Bagaimana jawab Ahmad? Maaf Ustazah, itu bukan sampah saya tidak mau membuangnya. Bukan seperti itu. Tapi kalau diingatkan, ayo Ahmad, anak soleh, anak yang baik, anak pintar, tolong dibuang sampahnya ke tempat sampah. Baik Ustazah, langsung Ahmad segera melaksanakan nasihat gurunya, perintah gurunya untuk membuang sampah di tempatnya. Nah itu artinya patuh nasihat orang tua dan guru. Yang selanjutnya adalah memperhatikan jika dijelaskan di sekolah. Jangan sampai kita main-main ya, ada gurunya berbicara, kita main-main dengan teman kita, bercanda-canda. Bukan, tetapi memperhatikan supaya kita dapat ilmunya, diridhoi oleh Allah, diridhoi juga oleh guru-guru kita ya. Anak soleh, itulah akhlak terpuji yang harus kita laksanakan. Ada hadis yaitu ridhollahi fi ridhol walidaini wa suhtullahi
fi suhtul walidain. Ridho Allah tergantung kepada ridho kedua orang tua, dan murka Allah bergantung kepada murka kedua orang tua. Begitu anak-anak yang bisa Ustazah sampaikan hari ini ya. Semoga kita semua menjadi anak yang berakhlak baik, mempunyai akhlak yang terpuji, selalu mendengar nasihat orang tua dan guru, dan juga menghormati beliau. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.